Menyatu di dalam belantara, Dayak Bulusu bukanlah penyendiri. Bagi mereka, hutan adalah pelindung, termasuk untuk hal-hal privasi. Tempat tinggal yang terbuka membuat mereka sulit untuk menyimpan barang-barang berharga. Nah, ini makanya sekarang saya mau mencari tempat-tempat yang tersembunyi untuk menyimpan barang berharga tersebut. Untuk menyimpan barang berharga, nenek moyang suku Bulusu memiliki cara yang unik, yaitu menjadikan batu besar, daun, dan ranting sebagai kamuflase. Saking tersembunyinya, jadi kalau nenek moyang itu belum sempat memberitahu keturunan bawahnya, biasanya memang anak cucunya itu harus mencari, benar-benar mencari dengan sendirinya. Hingga sekarang, keluarga Pak Bain masih aktif mencari tempayan peninggalan keluarga terdahulu. Ini dia nih, tempayan. Ini kenapa dikatakan sangat berharga? Karena tempayan ini itu bisa menyimpan segala macam. Makanan bisa disimpan dalam sini, minuman juga, dan juga barang-barang berharga lainnya. Tidak hanya memuat makanan, tempayan ini akan berfungsi sampai akhir hayat sebagai tempat penyimpanan tulang belulang. Ini juga berharga ya, walaupun memang kecil, tapi tetap bisa menyimpan barang-barang yang lainnya nih, ditaruh sini, akan lebih aman. Perkampungan Dayak Bulusu terus berkembang seiring zaman. Sebagai sebuah entitas sosial, masyarakatnya memiliki berbagai perangkat dan aturan adat untuk menjaga keseimbangan dan kerukunan. Terlihat di sini ada terjadi perselisihan antar lelaki. Perselisihan tersebut juga menimbulkan kekerasan, sehingga salah satu dari mereka harus membayar denda 2 kali. Nah, denda yang diberikan itu berupa guci, karena guci atau tempayan itu merupakan barang paling berharga di sini. Ritual hukum adat dipimpin oleh seorang tetua adat. Dalam satu kelompok, dipilih seorang tetua adat yang mewakili keluarga jika berselisih dengan keluarga Bulusu lainnya. Syarat mutlak seorang tetua adalah bersifat bijaksana. Permohonan maaf sudah diterima, kemudian ritual selanjutnya ada ayam dan juga mandau yang disimbolkan sebagai simbol perdamaian. Supaya orang-orang yang ada di lingkungan sini juga tidak terkena mara bahaya dan tidak terjadi perselisihan lagi. Duduk titik panah puluh. Ritual yang terakhir, kedua belah pihak yang berselisih ini harus minum air pengasih namanya. Supaya masalahnya itu selesai dan tidak ada perselisihan lagi, mereka semua sudah benar-benar berdamai. Caranya tidak seperti minum pada umumnya. Meminum air pengasih harus berpasangan. Selain suami istri, minuman yang terbuat dari ubi kayu ini diminum bersama oleh 2 orang yang sedang berselisih. Melindungi tubuh merupakan kebutuhan alami manusia. Naluri itulah yang berkembang pada suku Dayak Bulusu. Mereka memanfaatkan kulit pohon dan bahan alam lain untuk menutupi tubuh sebelum mengenal kain seperti sekarang. Hari ini saya bersama ibu-ibu dan juga adik yang sudah cantik menggunakan pakaian adat dari daun. Ini mau ambil air. Selain anak-anak, perempuan Dayak Bulusu merupakan kaum yang paling dilindungi oleh adat. Mereka tidak diizinkan jauh dari rumah untuk menjauhkan dari hal-hal jahat. Jika mendesak, kaum perempuan diizinkan beraktivitas di luar rumah. Dengan syarat, harus berjumlah lebih dari 2 orang dewasa. Isi sampai penuh ya. Ada yang kotor nggak, Bu? Masih kotor ini? Kotor ya? Agak kocak-kocak dulu.
langsung diminum aja nggak apa-apa kan? Minum ya? Coba ya. Wah, emang ini segar banget, kelihatan jernih sungainya. Makanya airnya bisa langsung diminum. Bisa bah minum ini. Enak banget, Bu. Air pegunungan atau daerah tinggi mengalir alamiah dan melewati proses filtrasi melalui lapisan tanah dan batu. Sehingga air pegunungan lebih bersih dan murni jika dibandingkan dengan air dari sumber lain. Kenapa itu? Wah. Tiba-tiba anaknya Bu Mastura pingsan ternyata. Nggak kelihatan. Kenapa, Bu? Waduh. Kenapa, Bu? Ada. Nilang mo yun anak. Iya. Nah, Jadi ini tiba-tiba adik pingsan, makanya ibu tadi langsung manggil. Namanya adalah Bilian Podos. Bilian Podos itu orang yang dituakan di suku Bulusu yang bisa mengobati penyakit. Suku Bulusu meyakini keberadaan roh yang memiliki pengaruh dalam kehidupan mereka. Tarian Bilian Podis ini merupakan salah satu cara komunikasi dengan sosok pengganggu. Ada ritual-ritual sambil menari dan juga ada minyak. Nah, minyaknya itu dioleskan ke adiknya ini. Minyak yang dioleskan namanya adalah Umah Guntu. mau gantu. Labor mo yun. Minyak yang terbuat dari minyak kelapa ini di dalamnya berisi doa dan mantra untuk kesembuhan. Setelah sadar, air akar bajaka segera diberikan. Akar bajaka telah menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Bulusu. Mereka percaya bahwa akar ini memiliki kekuatan magis untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Ini airnya sudah terisi semua, udah keambil, semuanya udah penuh. Supaya lebih aman kita mau langsung kembali lagi ke rumah. Ibu, terima kasih ya Bu. Kami kembali dulu. Kehidupan masyarakat adat yang sudah bertahan ratusan tahun ini masih menyimpan berbagai kearifan yang belum terkuak. Telinga panjang menjadi karakteristik bagi masyarakat suku Dayak. Gak heran, sampai sudah berumur pun mereka masih terlihat mempesona.